Berapa tarif kamu waktu foto telanjang pertama kali kamu dapat? Hampir 20 juta. Inilah Cobel Mystery. Dan di sini kita akan membahas kisah nyata yang menginspirasi. Saya Joe Richard. Saya Audi Bella. Dan selamat datang di studio kami. Baik, saya akan tawarkan Anda untuk face on or face off. Face off. Face off? Ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Yeni. Saya sebelumnya bekerja sebagai model foto telanjang. Yeni sebagai model foto telanjang di usia, sekarang usia berapa? Sekarang usia 23 tahun. Oke, silakan cerita. Sebelumnya saya hanya bekerja sebagai model biasa. Saya enjoy masuk ke dunia kayak gitu. Saya menikmatinya. Kemudian teman saya yang satu profesi sama saya memperkenalkan saya sama fotografer yang bakal janjiin kalau karir saya bakalan maju gitu. Kemudian saya ikut dengan fotografer tersebut. Ya, awalnya ya bagus-bagus aja, lurus-lurus aja kan. Terus fotografer itu nawarin saya fee yang lebih tinggi. Saya ikut, saya tertarik. Kemudian dia nawarin lagi fee yang lebih tinggi lagi. Tapi dia minta saya untuk lebih terbuka lagi pakaiannya. Terus saya awalnya ragu kan, karena ya itu bertentangan dengan hati saya. Saya awalnya nolak, tapi fotografer itu terus berusaha untuk membujuk saya supaya saya mau. Saya diiming-imingi banyak hal lah, upah yang lebih besar, terus karir yang menjanjikan, karir yang cepat, termakan bujuk rayu dari fotografer tersebut. Akhirnya saya setuju untuk jadi model foto telanjang gitu. Di usia berapa mulai foto telanjang? Di usia 19. Usia labil ya bisa dibilang ya. Iya. Pertama kali terjun usia berapa? Saya model usia 18. Oh, setahun setelah kamu masuk baru kamu berani foto telanjang. Iya. Itu ada bayarannya berapa paling tinggi? Sebagai model biasa atau foto? Foto biasa. Foto biasa berapa? Antara 1 sampai 5 juta. Itu biasa ya? Iya. Berapa tarif kamu waktu foto telanjang pertama kali kamu dapat? Hampir 20 juta. Kenapa kamu mau? Apa yang membuat kamu bisa melakukan itu? Ya karena upahnya yang lebih tinggi, terus fotografernya menjanjikan kalau karir saya bakalan cepat naiknya. Yen, saya pernah bergelut di dunia model. Yang saya tahu memang kalau model itu memang harus nurut, mau baju yang terbuka sekalipun. Ini kalau yang kamu bahas ini adalah totally nude. Iya. Jadi benar-benar polos. Iya. Jadi tidak ada selembar kain pun. Iya. Oke, itu kamu dijanjikannya apa sampai dibilang karir akan melesat? Ya itu dijanjikan kalau karir kamu tuh bakal cepet, terus kamu akan jadi model yang terkenal, terus bisa
ke mancanegara ya gitu. Oke, itu impian. Oke, sempat Memang. terjadi nggak kamu dikenalin di luar atau di mana gitu? Belum sempet ya. Belum. Tapi waktu kamu foto telanjang, ada tindakan pelecehan juga dari fotografernya? Ada. Pernah. Boleh ceritain? Jadi waktu sesi photoshoot gitu ada sekitar 3 sampai 5 fotografer yang ada di situ. Mereka mau megang-megang gitulah kan. Tapi ya saya juga nggak mau lah dipegang-pegangkan, diliatin kayak gitu. Saya nggak mau, saya nolak. Tapi akhirnya ya saat ada seorang fotografer ngajak secara privat gitu ya cuma kami berdua di hotel. Itu baru kamu? Iya. Oke. Tapi itu baru satu fotografer atau ada lagi yang lain? Ya ada beberapa. Ada beberapa. Jadi sempat beberapa fotografer yang check in sama kamu gitu ya? Iya. Itu dibayarnya tambahan lagi atau memang dengan foto sesi yang 20 juta itu kamu dapat atau beda lagi? Ada tambahan. Ada tambahan. Oke. Jadi itu di luar sesi pemotretan telanjang. Iya. Jadi itu hubungan lanjutan ya, bisa dibilang seperti itu ya. Iya. Oke. Itu begitu itu kejadiannya sudah berapa kali? Yin? Kejadian check-in gitu. Ya. Kejadian foto telanjangnya dulu. Oh saya nggak ngitung Mas. Tapi Sudah sering? beberapa. Iya. Sudah dari umur 19 sampai 21. Berarti 2 tahunan ya kurang lebih. Iya. Setiap kali foto selalu ada 5 orang fotografer. Enggak juga sih, tapi ya kurang lebih segitu. Kamu tahu bahwa mereka adalah fotografer profesional semua atau karena semua orang bisa ngaku dirinya fotografer. Nah kamu sebagai model, jadi kita mesti kasih tahu dulu bahwa secara look ini, Yeni ini memang model banget. Tingginya 100 berapa? 73. Memang standarnya model ya. Jadi memang postur tubuhnya memang postur tubuh model. Dan kamu menjalankan profesional model sebelumnya? Iya. Ya. Untuk runway, Iya. catwalk, Iya. foto, Iya. majalah-majalah juga majalah yang normal ya? Iya, majalah normal. Majalah normal ya. Nah, kalau foto itu dijanjikannya untuk ditayangin di mana? Di salah satu majalah Luar, luar dan dalam negeri. nude. Iya. Kamu lihat hasilnya? Iya. Tapi Ada. Ada, tapi yang di dalam negeri. Oh, yang di luar kamu belum pernah lihat? Baru sekali sih. Tapi ada ya? Ada. Oke. Jarang ada model yang akhirnya jadi merasa bahwa ini salah gitu. Nah, kalau kamu ngerasa bahwa ini jalan yang salah atau gimana? Iya, saya merasa itu jalan yang salah dan saya menyesalinya. Oke, saya ralat. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang model itu memang dituntut untuk, memang setahu saya dituntut untuk profesional. Bahkan untuk ganti di ruang ganti pun mereka tidak boleh malu-malu karena mereka harus cepat atau segala macam. Kalau untuk hal-hal seperti itu sendiri kamu profesional lakukannya. Iya. Jadi Nggak ada rasa malu gitu? Ada malu pastinya Pak, ada. ada malu. Ada, tapi ya harus profesional. Harus profesional ya karena Iya. kamu ngerasa bahwa apa yang disuruh itu adalah pasti dilema ya karena kamu ngerasa emang ini memang harus profesional, memang harus seperti ini gitu ya. Iya, benar. Ada rasa itu. Jadi kamu saat itu tidak merasa bahwa 100% saya salah gitu karena ini kan profesi gitu ya. Iya, benar. Oke. Tapi enjoy nggak kamu lakuin? Awalnya enjoy, tapi setelah terlibat dalam ya foto bugil tersebut saya Udah mulai ada rasa nggak enjoy ya? iya, Rasa takut atau apa? Takut ketahuan orang lain atau saudara atau apa? takut ketahuan orang lain dan hati nurani nolaknya. Basicnya kamu apa sebelum masuk di dunia model? Saya dulu bekerja di salah satu perusahaan keuangan. Oh, jadi dari kerja dari kantor terjun ke dunia model karena memang postur tubuh pasti ya. Iya, Tapi kamu belajar khusus di dunia modeling awalnya. iya belajar. Ada kursusnya? Ada. Oke.
Ada. Berapa lama kamu kursus? Kurang lebih setahun. 1 tahun. Terus langsung terjun ke dunia model. Iya, benar. Yan, tanggapan Yeni untuk ini sekali lagi saya mau tekankan bahwa di dunia model tuh memang ada konsep profesional untuk bisa berganti baju cepat, untuk tidak boleh terlalu heboh dengan malu-malu ya, karena memang begitu kan ya. Terus melihat konsep yang kamu jalanin seperti ini, pandangan kamu sendiri apa? Ya gimana ya Mas? Ya saya malu, saya nggak nyaman, tapi ya itu tuntutan profesi, jadi saya harus profesional gitu. Sebatas profesional atau memang kamu butuh uang? Ya itu juga salah satu alasannya. Ada masalah finansial di keluarga atau? Iya benar, saya harus mencukupi kebutuhan keluarga saya. Saat itu yang ditawarin hanya kamu atau banyak model lain juga? Ada beberapa model yang saya tahu juga ditawarin. Yang ambil? Iya semuanya ambil. Semua ambil. Tapi sesi pemotretannya kamu sendiri apa langsung rame-rame? Saat itu saya sendiri. Jadi per orang. Iya. Jadi kamu bisa berpikir bahwa kamu tuh emang diumpan untuk fotografer ini datang terus pegang-pegang gitu. Ada pemikiran ke situ nggak? Ada. Pernah ada perlawanan nggak saat mereka pegang-pegang kamu? Ada, saya melawan, jadi mereka tidak memegang saya. Oh nggak jadi? Iya, Nggak nggak jadi, karena emang saya nggak mau sampai ya dipegang-pegang kayak gitu di depan. Ada yang mengancam atau marah fotografernya? Ada, pasti ada. Tapi, Saat itu? Iya, tapi kan ya mereka juga harus profesional kan. Saya kan di situ untuk foto, bukan untuk dipegang-pegang. Saya juga ada harga diri, saya nggak mau. Oke, ya nih. Ada orang yang memang terlahir memang harus jadi model. Dia mau pergi kemanapun, tetap orang nawarin jadi model lagi, jadi model. Karena memang nggak semua orang punya postur tubuh seperti kamu, posturnya model gitu ya. Kalau kamu sendiri emang terfikir dari kapan mau jadi model? Waktu di umur 17-an gitu, saat ada salah seorang fotografer yang rekrut saya. Dia bilang, kamu itu cocok jadi model, fisik kamu itu mendukung kamu untuk jadi model gitu. Dan dia tahu kondisi ekonomi saya juga lagi tidak bagus. Dia menawarkan saya jadi model dan dia menjanjikan kalau penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Itu udah langsung ke model telanjang? Belum, masih model biasa. Oke, berarti masih positif ya? Positif dan spontan kamu mau ya karena itu. Tapi memang sebelumnya cita-cita kamu dari kecil juga ada nggak? Memang pengen jadi model atau memang nggak terpikir? Enggak pernah terpikir untuk jadi model. Waktu kamu terjun pertama kali ditawarin untuk jadi model telanjang, siapa orang yang kamu kasih tahu pertama kali? Ada konsultasi ke ibu, ke pacar, ke bapak? Enggak, keluarga saya nggak ada yang tahu saya sebagai foto model. Jadi sendiri? Iya, saya sendiri sama ada teman saya yang sesama model. Jadi intinya kamu putusin sendiri untuk bilang iya, oke gitu? Iya. Tapi kamu tahu nggak kalau jejak digital itu tidak bisa dihapus? Saya tahu, tapi saya tidak kepikiran sampai ke situ. Nah yang kamu lakukan untuk foto aja atau ada video-video shoot juga? Ada video sekali sih. 1 kali pernah? Pernah. Itu memang telanjang juga? Iya. Sendiri atau ada pasangan? Sendiri. Video telanjang sendiri itu apa yang kamu lakukan? Karena kan sendiri ya? Iya. Bergaya pose atau memang apa yang harus diperagakan apa? Pose, menunjukkan segala sisi tubuh. Oke, sisi tubuh. Kalau di luar negeri hal-hal seperti ini mungkin bisa dianggap biasa. Tapi karena kita orang timur, kita merasa bahwa ini berbeda. Waktu kamu terima ini, tadi udah dijelasin karena ekonomi. Tapi
masa sih kamu nggak berpikir begitu mudahnya gitu? Maksudnya kamu nggak berpikir sedikit pun ada hal untuk mau menolak gitu, nggak ada sama sekali? Awalnya saya tolak, Mas. Saya tolak awalnya karena itu bertentangan dengan hati nurani saya. Karena saya maunya ya foto model yang lurus-lurus aja gitu. Saya nggak ada kepikiran sampai ke situ. Dan fotografernya itu udah saya tolak beberapa kali, tapi ya dia tetap bersikeras membujuk saya dengan iming-iming upah yang tinggi dan karir saya yang akan semakin maju. Ditambah kondisi keuangan saya saat itu memang lagi tidak stabil. Akhirnya saya kemakan bujuk rayunya fotografer itu. Hal yang paling kamu sesali sekarang itu adalah kamu dilecehin sama si fotografer atau kamu menyesali setelah foto telanjang? Yang paling saya sesali setelah saya masuk sebagai foto model telanjang. Jadi masalah kamu di apa-apain sama fotografer buat kamu nggak masalah? Iya, dari situlah awal mulanya. Termasuk dilecehkan itu semenjak saya masuk sebagai model foto telanjang. Bagaimana kamu bisa bilang kalau kamu dilecehin kalau akhirnya kamu bisa berangkat ke hotel sama salah satu dari mereka? Awalnya saya nggak tahu sampai ya saya saat itu benar-benar polos, saya nggak pikiran aneh-aneh. Saya awalnya kira fotografer itu ngajak saya ketemu untuk bahas hasil foto saya, project kedepannya gimana, terus mungkin mau koreksi perform saya nggak kepikiran sampai ke situ. Baru saat ketemu ternyata terjadi seperti itu. Nah, pada saat kejadian kamu juga melakukan, kamu dengan senang hati atau terpaksa atau memang ya udahlah pasrah gitu? Awalnya saya nolak, tapi ya itu fotografernya membujuk saya, terus dia janji akan memenuhi segala kebutuhan saya. Oh, karena tergiur dengan mengiming-imingi mau semua yang dibutuhkan kamu akan kasih gitu ya? Iya. Akhirnya kamu jadi mau. Dan itu berlangsung dengan satu fotografer yang sama sering berkali-kali atau cuma satu fotografer itu doang dan atau memang ganti-ganti lain lagi orang-orang? Satu fotografer itu untuk waktu yang lama sering dan sama fotografer yang lain juga ada. Oh, itu waktu yang bersamaan dalam satu hari atau berbeda hari? Berbeda hari. Oh, berbeda hari. Oke. Kamu kan diiming-imingin. Iming-iming apa yang kamu dapat akhirnya? Iya. Dia janji akan memenuhi kebutuhan saya, apa yang saya mau akan diberikan. Dapat? Ya untuk secara materi ya dapat, tapi kalau untuk karir sepertinya tidak. Wow. Jadi? Iya, dalam bentuk uang saya dapat. Jadi tidak terpenuhi semuanya? Tidak. Kalau tiba-tiba semuanya terpenuhi, kamu akan tetap seperti ini, berubah, merasa menyesal atau ya udah jalanin aja orang dapat semuanya? Tetap saya nyesal sih, Mas. Karena kamu tahu itu salah? Iya. Waktu kamu pertama kali lihat foto, kamu lihat foto telanjang, apa yang ada dalam pikiran kamu? Saya nangis. Saya malu. Waktu pertama kali saya lihat hasil fotonya, saya malu. Jelek atau gimana? Saya nggak nyangka saya bakal jadi seorang model foto telanjang. Saya malu. Ada orang tua atau keluarga atau kerabat terdekat kamu yang melihat itu? Bagaimana perasaan kamu? Apa memang sudah ada yang pernah melihat? Sejauh ini belum ada sih, Mbak. Dan saya harap nggak akan pernah ada yang melihat. Nggak pernah ada yang lihat atau belum ada yang tahu kalau kamu memang ada keluar di salah satu majalah tersebut yang telanjang? Belum ada yang lihat. Sejauh ini mereka cuma tahu saya sebagai model biasa aja. Oke. Dan kalau misalnya mereka ada yang tahu dan melihat, bagaimana reaksi kamu? Nggak terpikirkan sih, Mbak. Saya nggak tahu. Saya takut. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Takut atau malu? Malu, takut. Itu kamu lakukan tanpa ada obat-obatan atau memang itu pure, tidak ada obat-obatan yang mungkin bikin kamu pede dengan itu sampai akhirnya kamu bisa lakukan itu? Ada Ada. unsur pengaruh?
Ada. Obat-obatan atau minuman? Obat-obatan. Kamu konsumsi juga Iya. untuk menghilangkan rasa malu. Iya. Mereka yang tawarin. Iya, ditawarin. Kamu nggak menolak. Enggak. Alasannya? Karena itu bikin saya lebih pede. Dan kamu lakukan itu. Dan itu selalu berlangsung setiap kali kamu foto telanjang atau saat itu aja dan kamu nggak pakai atau tetap pakai? Saat foto saya pakai. Di luar itu? Saat saya juga pakai kadang. Ketergantungan jadinya. Iya. Tapi awalnya karena foto itu. Iya, benar. Ya, makanya kamu kecewa banget ya. Jadi kamu dikenalin sama dunia yang terlalu jauh ya. Iya. Tapi oke. Kamu saat udah mulai kecanduan itu terus kamu gunakan setelah kamu nggak foto atau memang setelah kamu nggak lakuin itu kamu nggak pakai lagi? Setelah saya foto saya tetap pakai karena saya udah kecanduan. Berapa lama? Sampai usia 22 tahun. Udah tahu. Apa yang bikin kamu berhenti akhirnya? Karena saya nggak mau kayak gitu terus. Mau sampai kapan kayak gitu? Sejak awalnya memang hati saya memang nolak. Tapi ya saya udah terlanjur ke dalamnya. Jenis apa yang kamu konsumsi? Nggak ingat, ada banyak soalnya. Oke. Itu ditaruh di minuman atau memang kamu minum sendiri atau kamu pakai sendiri dengan alat tertentu? Taruh di minuman. Taruh di minuman. Ada yang langsung tablet gitu diminum. Oke, ya ini. Ini kamu bicara bukan kita briefing. Ini adalah berdasarkan pengalaman hidup kamu. Jadi betul apa tidak kan? Betul? Betul. Betul. Oke. Saya yakin kamu betul seorang model karena secara look kamu memang model. Pengetahuan tentang model apa yang kamu tahu supaya penonton itu percaya bahwa memang kamu betul-betul seorang model. Pengetahuan. Maksudnya saya You know how to pose, you know how to move, style. Nah, ada mungkin bahasa istilah di model yang kamu jalani kalau memang untuk biar orang percaya memang kamu memang seorang model. istilah. Ya, ada. Kamu real model kan? Iya. Apa yang kamu tahu tentang photoshoot? Saya deskripsikan atau gimana? Ya, deskripsikan. Photoshoot itu sesi foto. Runway? Runway. Kamu aktif di catwalk? Sometimes. Sometimes. Berarti kamu lebih fokus ke foto ya? Iya. Ke fotografi ya? Makanya kamu banyak berhubungan dengan fotografer. Iya. Oke. Jadi akhirnya kamu memutuskan untuk selesai dari dunia modeling? Iya. Apa yang bikin kamu selesai? Titik Karena baliknya. dunia itu sangat gelap. Dunia itu udah membuat saya trauma. Oke. Di trauma di titik mana ya kamu akhirnya jadi stop semua? Saat apa? Atau ada kejadian apa? Saat saya ketergantungan obat-obatan. Oh, Oke. Produk ya. Ya nih, tanpa bermaksud menakut-nakuti. Hal-hal tersebut akan bisa hilang kalau kamu percaya dengan mujizat. Kamu berdoa biar kamu bisa move on. Karena mental kamu gak boleh kena. Kamu tetap harus move on. Anggap aja apa yang sudah terjadi itu harus bertanggungjawabkan. Tapi selebihnya kamu jalan terus ke depan. Karena apa yang kamu jalani udah baik. Waktu itu kamu ditawarin 20 juta. Sudah selesai atau masih mau lagi? Sudah selesai. Seandainya ada yang nawarin 7 kali lipat untuk 1 kali foto aja. Tidak, sudah selesai. Sudah cukup. Berapapun kamu udah gak mau. Nggak mau. Kenapa? Pertanggungjawabannya itu di dunia dan di akhirat. Saya tidak Fix mau. ya, jadi kamu betul-betul tahu bahwa apapun kesalahan yang kita lakukan, pertanggungjawabannya itu harus kita lakukan juga nantinya. Iya. Dan kita doakan supaya ya semua baik-baik aja. Yang penting kamu rajin berdoa karena semua sudah lewat. Dan Iya. kita tahu bahwa kamu udah bertobat, udah mau ngejalin dunia yang baru yang baik.
Benar. Oke. Tapi luar biasa terinspirasi ya. Ya betul sekali. Jadi orang yang baru dengan profesi yang baru. Oke Yan, saya gak keberatan kalau kamu bilang dunia itu salah. Karena dunia modeling itu adalah dunia yang memang menjanjikan buat banyak orang. Dunia yang akan sangat baik kalau kita bisa menentukan pilihan kita. Kebetulan aja yang kamu jalanin adalah posisi kamu ketemu dengan orang-orang yang salah. Jadi saya tetap harus bilang bahwa tidak semuanya di dunia modeling itu hancur lebur seperti itu. Dan sayangnya dunia modeling yang sangat indah itu membuat kamu trauma di situ. Tapi sebagai seorang yang pernah kejeblos di posisi yang salah, saya mau dengar kamu untuk menguatkan adik-adik kamu yang lagi mau terjun ke dunia modeling supaya jangan salah jalan seperti yang kamu tempuh saat itu. Kamu ngerasa itu salah apa enggak? Salah. Oke. Kita butuh suara kamu untuk bicara. Silakan. Untuk para teman-teman model, kalian itu berbakat. Masih banyak kok jalan untuk kalian bisa mendapatkan penghasilan, untuk karir kalian bisa semakin maju. Tunjukkan aja bakat kalian. Ya semuanya butuh proses. Karena sesuatu yang instan itu pun hasilnya nggak akan awet. Dan jangan coba-coba untuk terjun ke dunia gelap kayak menjadi model foto telanjang. Kehidupan kalian itu akan hancur. Kayak cukup saya yang jadi korbannya. Untuk kalian, andalkan aja bakat kalian. Bakat kalian itu udah lebih dari cukup untuk menjamin kesuksesan kalian. Ya, tapi ingat, semuanya butuh proses. Oke, jadi yang saya tangkap itu adalah instan, itu harus hati-hati dengan segala sesuatu yang instan. Iya. Uang juga berbahaya kalau kalian salah memilih. Karena tiba-tiba boleh sih kasih uang banyak tapi you harus bugil apa segala macam, itu juga adalah hal yang salah. Tapi selebihnya kalau kita jalankan dengan benar, itu pasti akan bisa mendapatkan sesuatu yang baik juga. Nah, problem terbesar di modeling yang saya tahu memang kita memang harus jaga badan supaya bisa tetap slim, bisa tetap bagus, dan obat-obatan itu juga apakah itu mempengaruhi kamu untuk takut gemuk, takut kurus? Atau cuma untuk pede aja? Atau untuk pede dan ngilangin stres? Untuk pede, tapi juga untuk mengurangi nafsu makan. Jadi itu pengaruh besar ya. Jadi itu juga harus kamu sampaikan ke semua orang yang masuk di dunia modeling. Bahwa nggak semuanya hitam. Kalau kita ngejalaninnya dengan benar, karena kan pilihannya masih ada olahraga daripada mengkonsumsi hal-hal tersebut ya. Benar. Oke? Iya. Jadi kita sih senang banget ya kamu bisa ngobrol di sini, karena ya kalau bicara tentang model sudah pasti tubuhnya bagus gitu, sudah pasti akan jadi sorotan, dan pasti semua orang mau lihat lebih, laki-laki hidung belang ya pastinya ya, mau lihat wah ini kalau telanjang seperti apa nih gitu. Tapi itu kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita bisa kuat untuk bilang tidak, sebetulnya karir kamu akan bisa lebih panjang lagi. Sayangnya itu dipakai sama mereka untuk bilang ya, sama oknum untuk ini akan lebih menjanjikan. Iya, Betul sekali ya. kata Audibella. Jadi kita bilangnya oknum ya, bukannya nggak semua Fotografer, fotografer. Karena ya. fotografer justru banyak mensupport model, tapi ini oknum. Betul. Nah, yang saya mau tahu setelah kamu selesai dari semua itu, apa yang kamu jalani profesinya? Sekarang saya sibuk sebagai seorang pengajar. Oke. Pengajar apa? Modeling? Anak sekolah. Oh jauh sekali bedanya ya. Jadi kita bisa tangkap dari situ, tidak harus di dunia yang sama, dia bisa berkarir di profesi manapun ya. Iya. Oke. Satu pertanyaan lagi, apa sih yang kamu harapkan dari semua yang sudah terlewati? Karena tanpa bermaksud untuk menakut-takuti, masa lalu kamu tuh harus kamu pertanggungjawabkan. Iya, benar. Ya, untuk dalam mengambil keputusan, ya seenggaknya kita itu harus berpikir panjang ya. Harus berpikir panjang, tidak hanya melihat sisi nikmatnya aja, tidak hanya mau instannya aja. Tapi kita harus berpikir dampaknya ke depan gimana, terus apakah itu bertentangan dengan
norma kita bertentangan dengan ajaran agama kita harus berpikir sampai ke situ juga gitu. Karena yang untuk sesuatu yang maunya instan, ya hasilnya juga tidak akan bertahan lama dan tidak sesehat itu juga gitu. Oke. Terima kasih loh, kamu udah mau datang ke sini. Terima kasih kamu udah mau berbicara. Terima kasih kamu udah mau membuka jendela buat model-model baru yang lagi mau masuk ke dunia modeling. Terus takutnya salah jalan. Karena nggak semua orang mau ngomong. Speak up. Ya seperti kamu saat kejadian kamu kan ngalamin sendiri. Kamu ambil keputusan sendiri dan akhirnya kamu harus menanggung bebannya sendiri. Oke? Tapi terima kasih sekali lagi kamu udah hadir di sini. Kamu nggak sendirian. Ini pengalaman yang baru banget buat kita semua dan buat adik-adik di luar sana yang sangat tidak mengerti bahwa ada jurang depan sana, tapi ada juga panggung juara di depan sana. Oke, terima kasih Yeni. Setiap orang hidup pasti punya ujian masing-masing. Dan jangan pernah merasa sendiri karena kamu gak sendirian. Ada Tuhan yang akan selalu menyertai kita semua. Acara ini bukan untuk mengeksploitasi, tapi untuk menginspirasi. Selalu saksikan video kita berikutnya karena banyak sekali kisah inspirasi dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya Joe Richard. Saya Audi Bella. Dan sampai jumpa. Aku pernah berada